Ini udah mulai belum ya? Udah, udah di start. Udah. Ada omongan gak nih? Iya tadi. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radu Gilang Saputra dengan NIM 6422904. Di sini saya ingin eh, mempresentasikan ujian akhir saya tentang riset operasional. Oke, yang pertama-tama itu ada pendahuluan. Pendahuluan transport merupakan salah satu aspek penting dalam distribusi barang dari pabrik ke gudang untuk mengoptimalkan biaya transportasi. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan yaitu Northwest Corner atau NWC, Vogel of Briggs Machine Method atau FAM, Least Cost atau LC, dan Stepping Stone. Laporan ini menganalisis distribusi optimal suatu perusahaan dan tiga pabrik SMW dan tiga gudang ABK. Ini ada data transportasinya untuk pabrik S itu kapasitas produksinya 90 ton, pabrik M 60 ton, pabrik W 50 ton dengan jumlah 200 ton. Untuk tabel kebutuhan gudang itu ada pabrik A 50 ton, B 110 ton, K 40 ton dengan jumlah 200 ton. Di sini ada tabel biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik SMW ke gudang ABK. Dari gudang A, dari pabrik S ke gudang A20, ke gudang B5, ke gudang K8. Untuk pabrik M ke gudang A15, untuk pabrik M ke gudang B20, untuk pabrik M ke gudang K10, untuk pabrik W ke gudang A25, untuk pabrik W ke gudang B10, ke gudang K19. Di sini ada analisis metode transportasi atau metode Northwest Corner NWC. Langkah-langkahnya yang pertama itu mulai dari pojok kiri atas SA dengan alokasi maksimum. Alokasikan 50 ton ke A dari S, supply sisa supply S sama dengan 40 ton. Pindah ke kanan S ke B, alokasikan 40 ton ke B, S, pindah pindah ke baris berikutnya MB. Alokasikan 60 ton ke B dari M, supply M habis. Pindah ke baris berikutnya W ke B, alokasi 10 ton ke B dari W, sisa supply W sama dengan 40 ton. Alokasikan sisa 40 ton dari W ke K, supply dan demand habis. Ini untuk tabelnya, untuk pabrik S, ke gudang A50, gudang B40, ke gudang K kosong, pabrik M, ke gudang A kosong, ke gudang B60, pabrik K kosong, pabrik W kos, ke gudang A kosong, ke gudang B10, ke gudang K40. Ini jumlah total biayanya 50 kali 20 tambah 40 kali 5 tambah 60 kali 20 tambah 10 kali 10 tambah 40 kali 19 sama dengan 1000 plus 200 plus 1200 plus 100 plus 760 dengan total 3.260.000. Untuk selanjutnya metode Vogel Approximation Method atau FAM. Hitung penalti untuk setiap baris dan kolom. Penalti adalah selisih antara dua biaya terendah dari setiap baris dan kolom. Pilih baris atau kolom dengan penalti terbesar dan alokasikan ke sel dengan biaya transportasi terendah. Ulangi proses sampai semua supply dan demand terpenuhi. Tabel transportasi awal FAM itu S 90 kapasitas, M ke gudang A50, gudang B60, ke gudang K kosong, untuk kapasitasnya 60, untuk pabrik W ke gudang A kosong, ke gudang B10, ke gudang K40 dengan kapasitas 50. Untuk kebutuhannya ke gudang A50, ke gudang B110, gudang K40, kapasitasnya 200. Dengan perhitungan biaya 90 kali 5 plus 50 kali 15 plus 10 kali 20
plus 10 kali 10 plus 40 kali 19 sama dengan 2.410. Untuk selanjutnya ada metode least cost atau LC. Langkah-langkah perhitungannya cari biaya transportasi terendah dari dalam tabel, alokasikan barang ke sel tersebut sesuai kapasitas yang tersedia, perbarui supply dan demand, lalu ulangi proses sampai semua barang teralokasi. Ini untuk tabelnya, ke, untuk pabrik S itu kapasitasnya 90, untuk pabrik M kapasitasnya 60, untuk pabrik W kapasitasnya 50, untuk kebutuhan ke gudang A 50, gudang B 110, ke gudang K 40 dengan kapasitas 200. Ini untuk perhitungan biayanya 90 kali 5 plus 50 kali 15 plus 10 kali 20 plus 10 kali 10 plus 40 kali 19 sama dengan 2.410. Untuk yang selanjutnya ada metode stepping stone. Untuk langkah-langkahnya, tentukan sel kosong untuk diuji bentuk siklus tertutup dengan jalur yang sudah dialokasikan. Hitung perubahan biaya dan perbaikan solusi. Ulangi sampai tidak ada perbaikan lebih lanjut. Dan berikut tabelnya. Untuk pabrik S kapasitasnya 90, untuk pabrik M kapasitasnya 60, untuk pabrik W kapasitasnya 50, dan kebutuhan ke gedung A 50, ke gedung B 110, ke gedung K 40 dengan kapasitas 200. Hah? Ini untuk perubahan biayanya, sel SA sama dengan 2 min 5, min 15, min 20, min 20. Why? Sel MK 10 min 19, kurang 10, dikurang 20, dikurang 19. Sel WB 0 min 10, Ini foto. min 15, min 5, min 10. Karena ada perubahan biaya negatif MK, maka solusi belum optimal. Nah, untuk kesimpulannya, satu metode Northware atau NWC menghasilkan total 3.260. Meskipun metode ini sederhana dan digunakan, hasil belum optimal karena tidak mempertimbangkan biaya transportasi yang lebih murah di awal lokasi. Dua, untuk metode LC dan Vogel Application Method menghasilkan biaya yang lebih rendah yaitu 2.410. Kedua metode ini lebih efisien karena mempertimbangkan biaya transportasi yang paling murah lebih dahulu, sehingga mengurangi total biaya distribusi. Iya. Tiga, metode stepping stone digunakan untuk menyempurnakan solusi awal menemukan solusi yang lebih optimal. Setelah dilakukan perbaikan, biaya transportasi dapat dikurangi menjadi Rp 2.320 yang merupakan biaya minimum di antara semua metode yang digunakan. Dari hasil perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa metode stepping stone memberikan solusi paling optimal dengan biaya transportasi terendah. Oleh karena itu, metode ini sangat direkomendasikan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan alokasi distribusi agar perusahaan dapat menghemat biaya operasionalnya. Oke, terima kasih. Ini berhentinya gimana? Stop. Gimana, Cok? Stop.